Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi kita sudah sampai di jQuery Ajax dengan satu tabel ya, nama Nuris misalnya, dengan satu variabel. Sekarang kita akan membuatnya dengan dua variabel gitu ya. Nah, dengan dua variabel kita buat sebuah file baru, HTML file 05 jQuery Ajax 2 ya. Oke, jQuery Ajax 2 yang ini saya kopikan saja. Nah, oke. Terlalu lebar ini. Nah, sampai di sini sekitar 05 jQuery Ajax 2 masih sama ya. Nah, cuman sekarang kita akan membuat dua variabel. Kita tambahkan variabel baru namanya misalkan umur. Nah, umur, ID-nya umur gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah ada untuk umur nih. Saya berikan placeholder, nama placeholder umur. Misalnya nama Nuris Akbar, nomor 18 nggak muncul ya karena belum dibuat prosesnya. Nah, sekarang logikanya seperti ini. Jika Anda ingin menangkap ID umur ini, misalnya var umur sama dengan crash umur ya, crash umur dot fall. Nah, seperti ini. Kita akan mengirimkan data kedua ya, nama sama dengan plus menggunakan dan umur sama dengan umur. Nah, seperti ini. Di selamat ini s umur sama dengan get umur. Oke. Umur get umur, nama Anda nama, dan umur Anda adalah s umur. Seperti ini. Jadi ketika saya ketikkan Nuris, nah Nurisnya muncul tapi umurnya nggak ada gitu ya. Adalah data yang dikirimkan. Nuris Akbar. Nah, kalau kita lihat terlalu panjang ya, saya gantilah NU. Nah, umurnya kosong kan, nggak kebaca umurnya. Kenapa nggak kebaca umurnya? Karena itu dilakukan adalah ketika mana dia nih. Nah, karena ketika jadi tangkap itu hanya nama, umur tidak ada inputan. Kecuali saya ketik 17, baru saya ketik NU. Nah, ini baru kebaca dia. Umur Anda 17 gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi saya ketik nama baru muncul gitu. Nah, jadi kalau misalnya bugnya itu atau kekurangannya itu, jika misalnya saya ketik Nuris dan saya ketik umur 17, 15 terakhir, itu nggak akan muncul datanya. Nah, untuk mengakali hal-hal seperti ini, kita bisa menggunakan function ya. Jangan dari PHP, jangan dari jQuery, tapi dari dari JavaScript-nya langsung. Misalnya on keyup proses. Nah, nama fungsinya proses. Sama juga on keyup proses. Nah, yang ini tadi kita jadikan dua fungsi gitu. Misalnya ini saya buat sebagai function ya. Kita buat variabel baru lah, script type text JavaScript
Nah, yang perlu dikopikan ini dari sini. Snap. Nah, seperti ini. Oops, sorry. Kita buat function dulu, function proses. Nah, var nama s nama, var umur s umur. Nah, seperti ini. Saya refresh. Sekarang saya ketikkan Nuris. Nah, apa? 17. Nah, kan langsung muncul dia kan? Nah, seperti ini. Jadi Anda hanya menulis satu script function proses ini. Daripada jika Anda ingin melakukan dengan jQuery, Anda harus melakukan coding untuk event nama, untuk trigger dari ID nama. Anda harus melakukan coding untuk trigger dengan ID umur misalnya. Jadi codingnya itu double gitu ya. Double-nya seperti ini kurang lebih. Nah, Anda harus buat seperti ini kalau menggunakan jQuery. Nama, umur. Nah, jadi coding jQuery-nya seperti ini nih. Ini satu, ini untuk menangkap data nama, dan ini untuk menangkap data umur. Ya, umur. Oke, kita coba lah ya. Ini saya Ctrl X dulu. Kita nggak buat proses dulu. Ini kita lihat perbedaannya nih. Nah, nama Nuris. Wah, nggak muncul malahan dia. Umur. Wah, ini harus di tempat lain nih. Saya simpan dulu data saya di Notepad. Aksesoris di Notepad. Oke. Script ini saya simpan dulu. Ya, script ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus dulu. Nah, Nuris ya, baca. Nah, sekarang saya harus membuat codingnya double nih. Jadi saya kopikan saja. Nah, kalau tadi ini untuk nama, ini untuk nama. Nah, sekarang ini untuk umur nih. Untuk umur. Nah, misalnya Nuris umur 18. Nah, baru muncul kan? Seperti ini. Dan codingnya banyak nih. Nah, codingnya dari baris 11 sampai baris 26 ini untuk menghandle inputan nama. Dari 29 ini sampai 44 ini untuk menghandle inputan umur. Tapi kalau misalnya kita ngakalinya seperti ini, kita buat sebuah function. Oke, ini bisa saya hapus. Nah, saya buat sebuah function yang namanya proses, function JavaScript. Dan di sini kita minta bantuan, tetap bantuan jQuery Ajax ya. Minta jQuery dengan teknik Ajax. Nah, di sini kita lakukan onKeyUp proses, onKeyUp proses gitu. Nah, untuk Nuris, Nur 17. Nah, kan lebih singkat codingnya. Nah, seperti ini. Apabila misalnya kita punya variabel tambahan, umur, nama, misalnya umur, nama, ya di sini lah. Umur, nama, hobi misalnya. Hobi, ID-nya. Hobi, ini hanya H kecil saja. Tinggal kita tambahkan data yang dikirimkan. Var hobi sama dengan class hobi ya, hobi default. Nah, di sini kita tambahkan plus dan hobi ya, seperti ini, sama dengan plus hobi.
pakai y ya variabelnya. Dan di selamat ini tertangkap juga sHobby sama dengan sget hobby pakai y, umur, dan hobi Anda adalah hobi. Wah, ada yang salah nih. Adalah hobi. Nah, seperti ini. Nah, ada nama, umur hobi ya, nama Nuris Akbar. Umurnya misalnya 17 tahun, hobinya membaca. Undefined ya, undefined berarti ada yang salah nih. Kita lihat, oh ini pakai y ya. Seharusnya di sini tuh pakai y juga. Nah, gini. Nuris Akbar, umurnya 23, hobinya membaca. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya ini kita klik nih, saya nyetop. Nah, datanya seperti ini nih. Nama Nuris Akbar, umur 23, hobi membaca. Jadi yang di script selamat ini, script selamat.php ini, get nama, get umur, get hobi. Nah, get nama, get umur, get hobi. Ini ya. Nah, ini pelajaran pada video tutorial PHP tentang method get dan post ya, tapi ini menggunakan method get. Nah, seperti itu. Lebih simpel kan? Nah, gitu. Lebih simpel, mudah dan sederhana. Nah, jadi kenapa saya menjelaskan hal ini? Saya juga dulu pernah ketika baru-baru pertama kali belajar, saya berpikir kalau misalnya saya menggunakan jQuery untuk menangani hal-hal seperti ini, untuk menangani hal-hal 3 inputan seperti ini, itu akan membutuhkan sangat banyak coding. Nah, terakhir saya coba-coba iseng-iseng menggunakan event dari JavaScript-nya langsung dengan sebuah proses yang sama, menangkap variabel yang sama gitu. Karena yang berbeda intinya kan hanya variabel yang berbeda itu. Nah, rupanya berhasil. Nah, berhasil. Jadi saya bisa lebih menghemat coding saya lebih bersih ya, lebih rapi, seperti itu. Itu kelebihannya. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk pelajaran Ajax dan Post ini dari beberapa variabel. Sampai jumpa di next tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.